Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashila Dia Zahran dengan NPM 23011030110 yang kuliah di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang audit siklus dan personalia. Nah, audit siklus ini itu mencakup seluruh kegiatan mulai dari perekrutan karyawan hingga pembayaran gaji atas jasa yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, tenaga kerja sendiri atau karyawan itu sendiri itu menjadi faktor paling penting dalam penilaian nilai persediaan, terutama pada sektor manufaktur, konstruksi, dan industri lainnya. Audit pada siklus penggajian dan personalia ini mencakup pemahaman sistem pengendalian internal, penilaian risiko, pengujian efektivitas pengendaliannya, serta pengujian substantif terhadap transaksi dan rincian saldo. Namun ada beberapa hal yang membedakan audit pada siklus ini dengan audit pada siklus-siklus yang lainnya. Yang pertama itu, audit siklus penggajian dan personalia ini hanya ada satu jenis transaksi, yaitu pembayaran gaji untuk karyawan. Kemudian itu transaksi gaji biasanya lebih signifikan dibandingkan akun neraca terkait misalnya gaji yang belum dibayar atau pajak yang dipotong. Kemudian yang terakhir itu ada pengendalian internal atas penggajian biasanya lebih efektif dan hampir dilakukan oleh semua perusahaan. Ini karena adanya peraturan pemerintah terkait kebutuhan dan menjaga kepuasan karyawan. Selanjutnya, tujuan utama dari audit pada siklus penggajian personalia ini adalah untuk menilai apakah saldo akun terkait penggajiannya itu telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya ini adalah siklus penggajian dan personalia yang dimulai dari proses perekrutan karyawan hingga tahap penggajian, pembayaran gaji atau upah atas jasa yang telah dilakukan. Nah, proses ini tuh mencakup pembayaran pajak penghasilan dan kewajiban manfaat karyawan yang masih harus dibayarkan kepada pemerintah atau lembaga terkait. Nah, siklus penggajian ini tuh melibatkan berbagai akun yang saling berhubungan untuk mencatat beban tenaga kerja, kewajiban perusahaan terhadap karyawan dan pemerintah, serta pembayaran kas, di mana setiap akun ini berperan sangat penting dalam menggambarkan aliran dana dan informasi mulai dari pengakuan beban hingga penyelesaian kewajiban. Dengan pencatatan yang tepat, perusahaan itu akan dapat menjaga keakuratan laporan keuangannya sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal. Nah, beberapa akun yang termasuk dalam siklus penggajian ini antara lain ada tuh kas in-bank atau kas yang ada di bank, terus beban gaji dan upah, gaji, upah, bonus, dan komisi yang belum dibayarkan, biaya tenaga kerja langsung, pajak penghasilan dan potongan lain yang masih ditahan. Kemudian yang terakhir itu adalah beban pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Selanjutnya adalah fungsi utama dalam siklus penggajian dan personalia. Dari sini tuh ada 4 fungsi utama dalam siklus penggajian dan personalia ini yang saling berkaitan. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ataupun departemen sumber daya manusia yang berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pewawancaraan dan merekrut tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi perusahaan. Selain itu, SDM juga berfungsi sebagai sumber verifikasi internal untuk data penggajian, termasuk penambahan atau penghapusan karyawan dari daftar gaji, serta perubahan besaran gaji dan potongan yang berlaku. Nah, adapun dokumen-dokumen dan catatan yang ada di sumber daya manusia ini, pertama itu adalah catatan sumber daya manusia, yang mencakup data seperti tanggal pekerjaan, penyelidikan personel, tingkat gaji, potongan yang diizinkan, evaluasi kinerja, dan pemutusan hubungan kerja. Dokumen selanjutnya itu adalah otorisasi pemotongan gaji, di mana ini adalah formulir yang diberikan kepada karyawan untuk persetujuan terhadap pemotongan gaji, yang mana pemotongan gaji ini untuk pajak penghasilan, program tabungan pensiun, habis itu kemudian asuransi kesehatan, ataupun iuran serikat pekerja lainnya. Persetujuan ini biasa dilakukan melalui formulir ataupun secara online. Dokumen selanjutnya itu adalah
otorisasi tingkat gaji yang berupa formulir atau catatan elektronik yang digunakan untuk mengotorisasi tingkat gaji. Sumber informasi ini berasal dari kontrak kerja, otorisasi manajemen, atau bagi pejabat tertentu otorisasi dari Dewan Direksi. Selanjutnya, fungsi yang kedua itu adalah penjadwalan waktu dan persiapan gaji. Nah, bagian ini itu penting untuk audit gaji karena yaitu secara langsung mempengaruhi beban gaji dalam setiap periode. Dokumen ataupun catatannya adalah yang pertama, catatan waktu. Ini tuh digunakan untuk mencatat jam kerja setiap karyawan setiap harinya, termasuk total jam kerja. Saat ini sebagian besar catatan waktu dilakukan secara daring atau elektronik melalui sistem daring. Itu dengan adanya kartu otomatis ataupun menggunakan aplikasi atau sistem penggajian berbasis teknologi informasi. Dokumen dan catatan yang kedua itu adalah tiket waktu kerja. Nah, ini formulir yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan karyawan selama periode tertentu, khususnya ketika karyawan itu bekerja pada pekerjaan atau departemen yang berbeda. Selanjutnya itu berkas transaksi gaji. Nah, ini berisi semua transaksi gaji yang diproses oleh sistem akuntansi untuk periode tertentu. Informasi dalam berkas ini mencakup nama karyawan, nomor identifikasi, tanggal, gaji bruto dan neto, potongan, serta klasifikasi akun. Berkas ini nantinya digunakan untuk jurnal gaji, daftar gaji, dan rekonsiliasi bank. Nah, itu sejalan dengan itu adanya dokumen yang selanjutnya itu adalah jurnal atau daftar penggajian. Laporan ini dihasilkan dari berkas transaksi gaji yang sama. Isi laporannya itu adalah nama karyawan, tanggal, gaji bruto, gaji neto, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir itu adalah berkas gaji utama. Nah, berkas gaji utama ini adalah berkas komputer yang mencatat transaksi gaji setiap karyawan dan memelihara total gaji yang dibayarkan hingga tanggal tertentu. Catatan ini meliputi gaji bruto, potongan, gaji bersih, nomor cek, dan tanggal pembayaran. Selanjutnya, fungsi yang ketiga itu adalah pembayaran gaji. Nah, persetujuan dan distribusi gaji ini harus dikendalikan dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya potensi pencurian atau penyalahgunaan. Yang mana dokumen pencatatannya itu adalah cek pembayaran gaji. Nah, pembayaran gaji ini diberikan kepada karyawan yang sudah melakukan jasanya yang diberikan sebagai imbalan. Pembayarannya ini bisa dilakukan secara melalui cek, tetapi biasanya itu langsung ditransfer ke rekening pribadi karyawan. Jumlah yang dibayarkan itu adalah gaji bruto yang dikurangi dengan potongan-potongan lainnya kayak pajak penghasilan ataupun potongan asuransi kesehatan. Nah, yang kedua itu adalah rekonsiliasi bank gaji. Yang dilakukan secara independen sangat penting untuk mendeteksi kesalahan maupun potensi kecurangan. Fungsi yang terakhir itu adalah persiapan gaji, pengisian surat pemberitahuan pajak, dan pembayaran pajak. Nah, pemerintah itu kan mewajibkan setiap perusahaan untuk dapat menyiapkan dan juga menyerahkan laporan pajak penggajiannya itu secara tepat waktu. Sehingga dokumen-dokumen dan catatannya itu adalah formulir W2 yang diberikan kepada setiap karyawan sebagai ringkasan penghasilan selama 1 tahun kalender. Formulir ini memuat total gaji bruto, jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong, serta potongan jaminan sosial yang berlaku, misalnya kayak asuransi kesehatan, iuran pensiun, dan lain-lain. Informasi ini juga dilaporkan pada otorisasi pajak dan umumnya dihasilkan secara otomatis dari sistem penggajiannya. Yang kedua itu adalah SPT pajak penghasilan. Formulir ini diserahkan kepada pemerintah sebagai bukti pelaporan pajak karyawan dan pajak yang menjadi tanggungan pemberi kerja atau perusahaan. Jenis dan waktu pelaporannya itu dapat berbeda-beda tergantung jenis pajaknya. Data ini diambil dari file induk penggajian dan biasanya dihasilkan otomatis oleh komputer. Selanjutnya, setelah kita memahami berbagai fungsi bisnis serta dokumen dan catatan yang terkait dalam siklus penggajian dan personalia, maka sekarang itu kita melakukan pemahaman terhadap sistem pengendalian internal. Nah, yang pertama itu adalah memahami pengendalian internal dan mengevaluasi risiko pengendaliannya dalam siklus penggajian dan personalia. Pengendalian internal itu umumnya dirancang secara sistematis dan juga terstruktur untuk mengelola pengeluaran kas, meminimalkan keluhan karyawan, dan mencegah kecurangan dalam penggajian. Nah, karena permasalahan penggajian itu cenderung sama di semua perusahaan, banyak tersedia program akuntansi penggajian berbasis komputer yang sudah berkualitas tinggi. Selain itu, banyak juga perusahaan yang menggunakan jasa pihak ketiga itu untuk menangani penggajian. Nah, sebenarnya penerapan pengendalian internal yang baik untuk ini tuh tidak sulit. Untuk karyawan pabrik maupun kantor, transaksi penggajian biasanya banyak dan bersifat homogen dan relatif kecil. Sementara untuk jajaran eksekutif, jumlah transaksi lebih sedikit namun konsisten dalam waktu dan nominalnya.
Makanya sebenarnya auditor tuh jarang menemukan penyimpangan signifikan dalam pengujian transaksi penggajian. Jika terdapat kesalahan, hal ini biasanya dapat diperbaiki melalui verifikasi internal atau keluhan karyawan, dan jarang ini tuh bersifat material. Selanjutnya yang kedua itu adalah uji desain pengendalian dan uji substantif. Pengujian ini sangat ditekankan karena biasanya kalau menggunakan pihak ketiga itu tidak terdapat bukti independen dari pihak ketiga tersebut, seperti konfirmasi untuk akun gaji yang masih harus dibayar, pajak penghasilan yang dipotong, pajak penggajian yang masih harus dibayar, maupun akun lain di neraca. Dan itu nilai akun-akun di penggajian di neraca itu relatif kecil dan dapat diverifikasi dengan mudah jika auditor yakin bahwa transaksi telah dicatat dengan benar dalam sistem komputer dan laporan pajak penghasilan disusun secara akurat. Nah, meskipun pengujian ini penting, dalam praktiknya ini tidak dilakukan secara luas karena risiko salah saji material dalam siklus penggajian biasanya itu rendah. Ada 3 alasan utamanya, itu yang pertama, karyawan tuh langsung cepat-cepat melaporkan kesalahan pembayaran ataupun ada kurang gajinya. Yang kedua itu transaksi penggajian seragam dan relatif sederhana. Yang ketiga, pengawasan oleh pemerintah terkait PPh, jaminan sosial, dan pajak pengangguran itu ketat dan sangat diawasi oleh pemerintah. Selanjutnya itu formulir dan pembayaran pajak penghasilan dalam siklus penggajian. Nah, pajak penghasilan dan berbagai potongan lain memegang peran penting bagi perusahaan karena jumlahnya tuh seringkali signifikan dan terdapat potensi tanggung jawab hukum jika perusahaan gagal melaporkan atau membayar pajak tepat waktu. Oleh karena itu, pengelolaan pajak gaji yang akurat sangat krusial untuk menjaga kepatuhan hukum serta mencegah risiko denda atau sanksi administrasi. Ini adalah langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan auditor. Yang pertama itu penyusunan formulir pajak penghasilannya. Nah, auditor itu perlu meninjau proses penyusunan tidaknya salah satu jenis formulir pajak gaji yang wajib disampaikan. Kesalahan dalam penyiapan formulir dapat menimbulkan tanggung jawab berupa pajak yang belum dibayar, denda, ataupun bahkan bunga. Jika auditor mencurigai adanya ketidaktepatan, rekonsiliasi lebih mendetail antara data formulir pajak dan penggajian perlu dilakukan. Nah, beberapa indikasi potensi kesalahan ini meliputi riwayat pembayaran denda sebelumnya, penggantian karyawan di bagian penggajian, kurangnya sistem verifikasi internal, atau masalah arus kas perusahaan. Nah, yang kedua itu pembayaran tepat waktu atas pajak, penghasilan, dan potongan lainnya. Ini auditor tuh harus memeriksa kepatuhan klien dalam membayar seluruh potongan gaji, termasuk pajak penghasilan, kontribusi pensiun, asuransi kesehatan, ataupun tabungan lainnya. Langkah pertama itu adalah memahami ketentuan dan persyaratan berlaku yang bisa ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan, Perjanjian Serikat Pekerja, atau kesepakatan perusahaan dengan karyawan. Setelah itu, auditor dapat menilai apakah pembayaran yang dilakukan itu tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang membandingkan pengeluaran kas terhadap catatan penggajian. Nah, yang terakhir itu pertimbangan persediaan dan gaji palsu. Dalam siklus penggajian, auditor biasanya memperluas prosedur audit ketika gaji memiliki pengaruh signifikan terhadap penilaian persediaan atau ketika terdapat kekhawatiran adanya kecurangan material, seperti adanya karyawan fiktif atau jam kerja palsu. Maka yang pertama itu kita menilai hubungan antara pembayaran gaji dan penilaian persediaan. Pada perusahaan manufaktur atau konstruksi, komponen gaji sering menjadi bagian besar dari nilai persediaan. Kesalahan dalam klasifikasi akun gaji dapat berdampak material pada penilaian aset, baik dari barang dalam proses, barang jadi, maupun proyek konstruksi. Misalnya nih, jika gaji pegawai administrasi dimasukkan secara tidak tepat ke biaya overhead manufaktur, penilaian persediaan bisa menjadi terlalu tinggi. Nah, auditor itu perlu memeriksa konsistensi klasifikasi antar periode dengan menelusuri bukti pekerjaan seperti tiket kerja hingga catatan akuntansi untuk yang mempengaruhi persediaan. Yang kedua itu uji coba untuk karyawan yang tidak lagi bekerja di perusahaan atau ghost employee. Nah, pembayaran gaji kepada karyawan yang sudah tidak aktif merupakan salah satu bentuk kecurangan. Hal ini bisa terjadi karena nama karyawan itu belum terhapus di dalam daftar gaji atau sistem penggajiannya. Untuk mencegahnya itu diperlukan pemisahan tugas dan pengawasan yang ketat. Salah satu pengendaliannya itu bisa melakukan surprise payroll distribution, yaitu
pembayaran gaji yang tiba-tiba gitu. Jadi minta semua karyawan itu langsung hadir dan menerima gajinya itu langsung di depan auditor, langsung ditandatangan sehingga nanti auditor itu bisa menelusuri nih mana yang udah kerja, masih kerja, sama yang masih ada namanya tapi dia tuh udah berhenti kerja. Yang ketiga itu uji coba jam kerja palsu. Jam kerja palsu terjadi ketika karyawan melaporkan jam kerjanya itu lebih banyak daripada yang sebenarnya. Itu kita dapat mencocokkan jam kerja dalam sistem penggajian dengan catatan independen seperti laporan kehadiran atau catatan produksi. Selain itu, perangkat lunak audit dapat digunakan untuk mendeteksi ketidakwajaran jumlah jam kerja atau gaji. Sementara pencegahan efektif dilakukan melalui sistem absensi biometrik atau pengawasan langsung. Nah, yang terakhir itu laporan beban palsu. Penggantian beban perjalanan dan hiburan meskipun termasuk dalam siklus akuisisi perlu diperhatikan oleh auditor karena potensi kecurangan ini dapat menunjukkan lemahnya pengendalian internal. Auditor harus memastikan setiap laporan beban telah memperoleh persetujuan yang tepat, memiliki tujuan bisnis yang jelas, dan didukung oleh bukti sah seperti kwitansi atau tiket perjalanan. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya itu metodologi untuk merancang prosedur analitis dan substansial dan uji rincian saldo. Tujuan utama dari langkah ini adalah memastikan keakuratan saldo yang disajikan terkait kewajiban gaji. Metodologi yang diterapkan untuk pengujian rincian saldo akun kewajiban gaji pada dasarnya mirip dengan pendekatan audit akun lainnya. Dengan mengikuti pendekatan yang sistematis, auditor dapat menilai secara lebih tepat apakah saldo kewajiban gaji telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, yang pertama itu identifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi pembayaran gaji. Risiko penggajian umumnya jarang terjadi pada sebagian besar perusahaan, namun ada kasus tertentu di mana risiko ini dapat muncul. Misalnya ketika perusahaan memiliki pengaturan kompensasi yang kompleks, seperti rencana bonus, opsi saham, atau kompensasi yang ditangguhkan. Sebagai contoh, perusahaan teknologi sering memberikan opsi saham dalam jumlah yang besar sebagai bagian dari kompensasi karyawan. Hal ini tuh dapat berdampak signifikan terhadap biaya kompensasi dan ekuitas pemegang saham. Risiko bisnis juga dapat timbul dari negosiasi ulang kontrak serikat pekerja atau klaim diskriminasi tenaga kerja. Oleh karena itu, auditor perlu memahami potensi peristiwa tersebut dan menilai dampaknya terhadap laporan keuangan, termasuk kebutuhan pengungkapan yang memadai. Yang kedua itu, auditor melakukan penilaian kinerja materialitas dan risiko inheren. Beberapa perusahaan melakukan banyak transaksi terkait penggajian dengan nilai total yang cukup besar. Namun, akun neraca terkait penggajian biasanya tidak signifikan, kecuali untuk biaya tenaga kerja yang dialokasikan ke persediaan langsung. Nah, secara umum risiko inheren untuk audit neraca tergolong rendah, kecuali adanya potensi penipuan, terutama pada transaksi yang melibatkan uang tunai. Pada perusahaan manufaktur dengan biaya tenaga kerja yang besar, terdapat risiko salah klasifikasi antara biaya gaji dan persediaan atau antar kategori persediaan itu sendiri. Nah, ini tuh adalah prosedur analitis substansial untuk siklus gaji dan personalia. Nah, ini tuh digunakan untuk menilai kewajaran akun-akun dalam siklus penggajian dan personalia ini. Nah, tujuan utama dari prosedur ini mengidentifikasi hubungan logis antara data keuangan dan non-keuangan, sehingga dapat menemukan adanya penyimpangan atau yang memungkinkan menunjukkan salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, beberapa prosedurnya itu, yang pertama, itu membandingkan saldo akun biaya gaji dengan tahun sebelumnya.
itu di-adjust kenaikan tarif gaji dan volume karyawan. Nah, dilakukan ini untuk menilai apakah perubahan itu sejalan dengan jumlah karyawan, tingkat upah, atau aktivitas operasional. Perubahan signifikan dapat menjadikan indikasi kesalahan pencatatan atau pembayaran tidak sah. Nah, yang kedua itu perbandingan biaya tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan. Rasio ini itu digunakan untuk menilai efisiensi tenaga kerja. Perubahan besar tanpa alasan operasional jelas dapat mengindikasi adanya kesalahan klasifikasi, kelebihan pembayaran, atau adanya karyawan fiktif. Yang ketiga, perbandingan biaya komisi sebagai persentase dari penjualan. Analisis ini membantu menilai kewajaran rata-rata gaji per karyawan. Kenaikan yang tidak proporsional terhadap jumlah karyawan bisa menandakan kesalahan tarif gaji atau pembayaran lembur yang belum diotorisasi. Yang keempat, perbandingan biaya pajak gaji sebagai persentase dari gaji dan upah. Nah, ini dilakukan untuk memastikan distribusi beban gaji antar bagian tetap konsisten dengan struktur organisasi. Perubahan signifikan pada departemen tertentu perlu diselidiki lebih lanjut untuk memastikan tidak terjadi kesalahan klasifikasi biaya. Nah, yang terakhir itu membandingkan akun pajak gaji yang telah diakumulasikan. Auditor menggunakan rasio antara pajak penggajian dan total beban gaji untuk memeriksa konsistensi tarif pajak serta memastikan tidak terjadi kesalahan perhitungan atau keterlambatan pembayaran. Nah, perbedaan tidak wajar dapat menunjukkan kesalahan atau risiko patuhan. Nah, ini adalah akun-akun kewajiban utama dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama itu jumlah yang dipotong dari gaji, seperti pajak penghasilan, iuran pensiun, atau premi asuransi, yang perlu diverifikasi agar jumlah dan waktunya sesuai ketentuan. Yang kedua, gaji dan upah yang belum dibayar, termasuk lembur atau upah harian terakhir, harus dicatat sebagai beban akrual hingga akhir periode. Nah, yang ketiga, komisi akrual atau komisi yang belum dibayarkan, yang biasanya kompleks karena ada perbedaan perjanjian dari periode pembayaran. Harus diperiksa kesesuaiannya dengan kontrak dan keputusan Dewan Direksi. Keempat, bonus akrual itu sama seperti komisi akrual tadi itu karena kompleks, jadi harus diperiksa kesesuaiannya dengan kontrak dan keputusan Dewan Direksi. Nah, pembayaran cuti liburan, cuti sakit atau manfaat lainnya itu harus dihitung secara konsisten setiap tahun sesuai kebijakan perusahaan dan standar akuntansi. Pajak penghasilan akrual atau pajak penghasilan yang belum dibayar itu diverifikasi melalui formulir pajak periode berikutnya untuk memastikan kewajiban tercatat tepat waktu. Selanjutnya, pengujian rincian saldo untuk beban yang mencakup gaji, bonus, komisi, dan biaya tenaga kerja langsung yang dapat dirinci menurut divisi atau produk untuk menilai distribusi efisiensi. Selanjutnya, kompensasi pejabat. Nah, ini tuh harus meneliti keputusan Dewan Direksi dan membandingkan dengan catatan aktual untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Nah, komisi karyawan itu diverifikasi dengan menghitung ulang berdasarkan presentasi komisi dan data penjualan atau melalui pengujian sampel jika informasi tidak lengkap. Beban pajak penghasilan ini diverifikasi dengan mencocokkan total gaji dan menghitung ulang pajak sesuai tarif berlaku. Sedangkan total gaji sendiri itu direkonsiliasi dengan SPT atau formulir UE2 untuk memastikan seluruh transaksi tercatat dengan benar. Tenaga kerja kontrak itu memeriksa pembayaran kepada pihak ketiga sesuai kontrak yang resmi. Yang terakhir itu tujuan penyajian dan pengungkapan. Ini menekankan bahwa beberapa transaksi kompleks seperti opsi saham dan kompensasi eksekutif mungkin memerlukan pengungkapan tambahan di catatan laporan keuangan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah siklus penggajian dan personalia sangat penting karena terkait karyawan dan menjadi salah satu beban terbesar perusahaan. Pemahaman dan pengelolaan yang baik memastikan seluruh transaksi, mulai dari perekrutan hingga pelaporan pajak, tercatat akurat dan sesuai dengan ketentuan. Nah, audit terhadap siklus ini membantu nilai efektivitas pengendalian internal, mencegah terjadinya kecurangan, dan memastikan kewajaran laporan keuangan.
Penerapan pengendalian yang baik juga meningkatkan efisiensi operasional, kepatuhan hukum, serta kepercayaan publik terhadap kinerja perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.